Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Panjinugroho, NIM 28. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank BRI Syariah periode 2015 sampai 2019. Baik, yang pertama itu ada bab 1, penlatar belakang. Perkembangan ekonomi Indonesia ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pergerakan tingkat suku bunga bank dan inflasi cukup stabil. Semakin baik kualitas infrastruktur yang sudah terbangun khususnya di kawasan perkotaan, serta banyaknya para pelaku bisnis di Indonesia yang sudah mengoptimalkan kreativitas dan inovasinya. Hal tersebut membuat banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri yang mulai tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena prospek bisnis di Indonesia yang menjanjikan. Hal ini memicu para pelaku bisnis untuk meningkatkan kinerja yang tujuan utamanya mendapatkan profit yang maksimal. Untuk itu, banyak perusahaan go public yang melaporkan sahamnya ke Bursa Efek. Menurut Budi dan Ria pada tahun 2016. Kemudian, laporan keuangan yang telah dipublikasikan kepada publik diperlukan adanya suatu pengungkapan mengenai ruang lingkup aktivitas perusahaan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepada para investor, kreditor, dan para pemangku kepentingan lainnya, yaitu dengan menyampaikannya melalui laporan tahunan atau annual report. Informasi-informasi yang terkandung dalam laporan tersebut akan mencerminkan kemampuan baik tidaknya kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Melalui rasio profitabilitas tersebut dapat dilihat seberapa efektif dan efisiennya pengelolaan sumber aset dari perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang untuk memaksimalkan nilai perusahaan menurut Budi dan Arya pada tahun 2016. Berikut adalah data tata kelola Bank BRI Syariah. Ini diambil dari website brisyariah.co.id. Jadi dilihat dari grafik, angka tata kelola pada bulan Desember 2019 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun angka ini masih lebih baik dibandingkan Desember 2 tahun sebelumnya, yakni 1,54. Adapun tata kelola tahunan di Desember 2019 juga lebih tinggi dari tahun lalu yang tercatat 1,54. Meski demikian, capaian tata kelola tahunan ini dianggap masih aman karena berada di atas target dalam meningkatkan pelayanan dari segi tata kelola pada tahun 2019 sebesar 1,66. Selanjutnya itu ada data kinerja keuangan. Yang pertama itu ukuran perusahaan, yang kedua itu struktur modal. Yang diambil dari website brisyariah.co.id. Kinerja keuangan selalu meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari segi ukuran perusahaan sementara, berdasarkan struktur modal pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan walaupun pada tahun 2018 meningkat kembali. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Bank BRI melalui websitenya, pada laporan keuangan triwulannya, berdasarkan laporan tersebut pada periode tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan menunjukkan angka yang cukup fluktuatif. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada pihak bank perlu mengetahui bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang kedua itu tata kelola perusahaan bisa menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh pihak bank. Selanjutnya ada batasan masalah. Jadi penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah doang. Kedua, periode penelitiannya cuma pada tahun 2015 sampai 2019. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan hanya kinerja keuangan. Selanjutnya ada rumusan masalah.
Yang pertama, bagaimana pengaruh tata kelola Bank BRI Syariah terhadap kinerja keuangan, yaitu ukuran perusahaan atau total aset. Yang kedua, bagaimana pengaruh tata kelola Bank BRI Syariah terhadap kinerja keuangan atau struktur modal. Selanjutnya ada tujuan proposal. Tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan ukuran perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tata kelola Bank BRI Syariah terhadap kinerja keuangan struktur modal. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka atau landasan teori. Yang pertama itu pengertian dari tata kelola perusahaan. Menurut Asbag pada tahun 2004 dalam Siagian Siregar dan Radian 2013 menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan menyajikan seperangkat mekanisme yang ditujukan untuk mengurangi resiko agensi akibat adanya asimetrik informasi. Dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka biaya atas modal saham yang menyebabkan meningkatnya nilai perusahaan dapat ditekan. Selanjutnya ada pengertian kinerja keuangan. Menurut Yumingan pada tahun 2011, kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Selanjutnya itu menurut Sutrisno pada tahun 2014 bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pengertian struktur modal. Menurut Sudana pada tahun 2012, struktur modal itu berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Terus Modigliani dan Miller pada tahun 1963 menyatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Terus struktur modal juga dapat diubah-ubah agar diperoleh nilai perusahaan yang optimal menurut Hanafi pada tahun 2014. Selanjutnya menurut Sartono pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Selanjutnya ada pengertian ukuran perusahaan. Menurut Birkham dan Houston pada tahun 2001 menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaiknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan akan menderita kerugian. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Jadi di sini kerangka berpikirnya nih menurut tabel ya. Ada tabelnya. Jadi X-nya itu tata kelola perusahaan dan Y-nya itu ada 2, ukuran perusahaan dan struktur modal. Terus dilihat dari ini hipotesis penelitiannya itu yang pertama H1, tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ukuran perusahaan pada Bank BRI Syariah periode 2015 sampai 2019. Yang kedua itu tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan struktur modal pada Bank BRI Syariah periode 2015-2019. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian. Ada desain penelitian yang pertama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kasual di mana terdapat variabel bebas dan terikat. Dilihat dari data yang diperoleh, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena di dalamnya mengacu perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka. Selanjutnya ada jenis data dan sumber data. Jenis data di sini merupakan data sekunder, yang berarti bahwa datanya yang ada tidak didapatkan melalui observasi atau penelitian langsung kepada objek yang menjadi penelitian. Itu.
Terus yang kedua itu sumber data. Sumber datanya ini diambil dari bankberisyariah.co.id. Data yang dipergunakan adalah data kuesioner berupa polling data untuk semua variabel, yaitu tata kelola kinerja keuangan yang terdaftar di website BRI Syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi di sini itu merupakan totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif ataupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya menurut Sujana pada tahun 2006. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti menurut Hari Kunto pada tahun 96. Terus pada penentuan sampel dan populasi pada penelitian ini itu tata kelola dan laporan keuangan pada Bank BRI Syariah dengan kriteria tertentu. Yang pertama, tata kelola perusahaan yang terdaftar di BRI Syariah ini itu dipublikasikan laporan keuangannya pada periode buku yang berakhir pada bulan 31 Desember tiap tahunnya. Terus yang kedua itu perusahaan menerbitkan laporan tahunan dan tercatat atas laporan keuangannya pada tahun 2015 sampai 2019 berturut-turut. Terakhir, metode pengumpulan datanya itu menggunakan studi dokumentasi, yakni melakukan pengumpulan data dengan cara membaca observasi non-partisipan. Metode observasi non-partisipan ini merupakan metode di mana penelitian dapat melakukan observasi sebagai pengumpulan data tanpa ikut terlibat dan hanya mengamati independen. Sesuai dengan jenis datanya, diperlukan yaitu data sekunder dan sampel yang digunakan. Maka metode pengumpulan data digunakan dengan teknik dokumentasi yang didasarkan pada statistik ekonomi dan keuangan yang diterbitkan oleh Bank BRI Syariah serta laporan keuangan yang dipublikasikan melalui web. Berikut adalah ini yang terakhir ya, daftar pustaka yang bisa teman-teman baca. Jadi sekian itu aja proposal dari saya, kurangnya banyak sekali ya, mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.